Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari tim implementasi kendali ROV yang beranggotakan Eir Dante, lalu ada saya sendiri, Hedi Shanandriana, dan Fitra K. Arya Sultansyah dengan pembimbing Pak Anggera Bayuwindra dan Pak Ishak Hilton Pujantoro Tunai. Di sini kami akan uh, melakukan progress report untuk proyek PKK kami yang berjudul Deep Under ROV Development of Experimental and Exploratory Photogrammetry. Oke, di sini jadi abstrak dari keseluruhan progress report kali ini. Jadi penelitian project ini tuh bertujuan untuk mengembangkan prototipe dari remotely operated vehicle atau ROV yang mampu beroperasi di perairan dangkal untuk keperluan pemetaan 3 dimensi di situs arkeolog. Jadi ini merupakan proyek kerjasama dengan Fakultas FITB dengan jurusan atau prodi Teknik Geodesi dan Geomatika, karena mereka membutuhkan suatu perangkat atau wahana yang bisa memetakan 3 dimensi di situs arkeolog bawah laut. Maka dari itu kami kembangkan prototipe ini untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Sistem ini dilengkapi dengan Raspberry Pi, ada mini komputer Pixel yang mengandung sensor IMO, sensor gyroscope, dan sensor-sensor lainnya. Dilengkapi juga dengan modul kamera, ada sensor tekanannya, ada juga motor thrusternya sebanyak 6 buah untuk mengendalikan pergerakan dari si wahana tersebut agar dia bisa bergerak ke bawah, ke atas, jauh ke kiri, jauh ke kanan, roll ke kanan, dan roll ke kiri, seperti itu. Hasil secara keseluruhan ROV itu sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa menjalankan motor thruster dan kameranya dengan baik, dan bisa menyelam hingga kedalaman 50 meter. Tapi untuk tugas utamanya, yaitu untuk tim kami implementasi sistem kendalinya juga sudah berhasil sampai mengoneksikan antara firmware Ardusap dengan jembatan Mavros untuk dihubungkan nanti ke software package yang akan kami rancang. Juga software package di sini sudah bisa berkomunikasi dengan Ardusap sehingga bisa mengendalikan wahana secara otomatis atau autonomous. Jadi daftar isi dari project kali ini adalah dari progress report hari ini adalah pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil saat ini, tantangan yang dihadapi, pekerjaan selanjutnya, kesimpulan, dan juga referensi yang kami ambil selama pengerjaan proyek ini. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Jadi proyek Deep Under ROV ini fokusnya itu pada revitalisasi riset arkeologi bawah air di Indonesia, menghadirkan solusi teknologi yang aman, terjangkau, dan efektif. Meskipun sudah ada teknologi ROV secara komersial di luar negeri, namun harganya yang terlalu mahal dan juga terlalu overkill untuk proyek dengan FITB kali ini, maka dirancanglah suatu solusi alternatif, yaitu kami melakukan proyek Deep Under ROV ini sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Meskipun biayanya rendah, tapi di sini kami gunakan sensor yang cukup canggih untuk pemetaan 3 dimensi di situs arkeologi secara detail tanpa harus bergantung pada penyelaman secara manual oleh manusia yang sangat-sangat berisiko tinggi, apalagi di kedalaman yang sangat dalam seperti itu. Jadi goals atau tujuan secara umum proyek ini bukan hanya di dalam bagian sistem kendalinya saja, yaitu yang pertama perancangan ROV-nya. Jadi di sini kami rancang benar-benar dari nol. Di sini mulai dari desain wahananya seperti apa, komponen-komponen akan digunakan seperti apa, topologi komunikasinya seperti apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kontrol dan navigasinya. Kami juga di sini mengembangkan sistem kendalinya dan navigasi yang presisi supaya memastikan stabilitas, karena di bawah laut itu arus di dalam laut itu sangat besar sehingga memungkinkan wahana bisa menjadi tidak stabil saat pemetaan 3 dimensinya. Lalu eksperimen pemetaan
kalau misalnya nanti mungkin sudah tercapai tujuan-tujuan utamanya, maka akan dilakukan uji coba berbagai metode pemetaan bawah laut termasuk multi beam sonar, underwater lidar, dan fotogrametri baik di lingkungan yang terkendali seperti di kolam renang misalnya atau pada situs arkeologi nyata di bawah laut. Ini mungkin metodologi untuk implementasi sistem kendalinya. Dari deskripsi proyeknya sendiri yaitu mencakup implementasi algoritma persepsi dan kendali pada platform ROS2 yang berjalan di komputer onboard ROV berbasis Jetson. Tapi di sini kami belum berpindah ke platform Jetson karena keterbatasan biaya. Jadi kami fokusnya di sini masih menggunakan Raspberry Pi. Lalu integrasi antara software, sensor, dan aktuator untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara real time agar dapat menjembatani rancangan teoritis dengan uji coba nyata pada hardware ROV. Jadi tujuan utamanya itu ada 3 untuk tim kami di sini untuk mengimplementasikan algoritma kendali dan navigasi ke dalam arsitektur software berbasis ROS2, dan kebetulan kami di sini menggunakan pendekatan ROS2 JZ yang terbaru. Lalu yang kedua mengintegrasikan sensor seperti kamera, IMU, sonar, dan aktuator seperti thruster agar bekerja secara sinkron, dan yang terakhir melakukan pengujian lapangan untuk evaluasi keandalan sistem software dan hardware-nya tentu saja karena tim kami fokus pada bagian implementasinya. Ini kami juga rancang alur diagram pemrosesan atau arsitektur dari sistem yang akan kami rancang. Jadi kami menggunakan firmware autopilot untuk kendali low levelnya yaitu ArduSub. Jadi di sini ArduSub itu akan kami hubungkan dengan Mavros. Kenapa? Karena ArduSub ini komunikasinya menggunakan Mavlink sehingga harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh Mavros supaya nanti bisa dipahami oleh software package yang akan kita rancang. Jadi ArduSub ini akan mengambil input dari wahana misalnya posisi, orientasi, dan sebagainya, lalu diterjemahin oleh Mavros, nanti dimasukkan ke dalam software package kami si posisi, orientasi, dan mode tadi, lalu diolah mungkin di dalam softwarenya ada PID, ada visual processing, sehingga nanti akan dikeluarkan output dari software package yang kami rancang itu adalah modenya seperti apa, biasanya guided. Biasanya mode yang digunakan itu menjadi guided karena kita mengarahkan pergerakan wahananya itu seperti apa, lalu mengeluarkan thrust gimana untuk melakukan pergerakan yang telah kita program, juga torsi dari wahananya. Lalu karena supaya dipahami oleh ArduSub lagi yaitu dalam komunikasi Mavlink, maka harus diterjemahkan kembali oleh jembatannya yaitu Mavros, sehingga Mavros dan ArduSub ini nanti akan menjadi komunikasi 2 arah. Nanti Mavros ini akan mengembalikan kembali output dari software package kami ke ArduSub dan dieksekusi ke wahananya seperti itu. Lalu kami juga di sini melakukan desain dan development research ini sebagai side job kami di proyek kali ini. Jadi kami di sini merancang topologi komunikasi yang akan digunakan. Jadi sebelumnya komunikasinya itu full menggunakan LAN atau Ethernet antara si ROV-nya dengan si laptop karena kita tidak bisa menggunakan remote control secara wireless dikarenakan kedalaman air yang sangat tinggi dan redaman air yang cukup bisa menghilangkan sinyal. Jadi kami menggunakan LAN atau Ethernet, tapi saat ini hanya terbatas sampai 100 meter karena Ethernet atau LAN itu akan sinyalnya menjadi jelek ketika dari 100 meter. Jadi kami rancang di sini dengan menggunakan media converter. Kami tetap gunakan LAN untuk koneksi ke laptop dan ke Raspberry Pi-nya karena konektornya hanya tersedia LAN atau Ethernet. Tapi di sini kami konversikan ke pakai menggunakan media converter ke fiber optik agar bisa hingga 300 meter sehingga kedalamannya bisa jauh lebih tinggi, serta apabila terbawa arus laut wahana masih bisa mengirimkan sinyal kepada wahananya seperti itu. Nah, progres kami saat ini, kami sudah memasang dan menggunakan firmware autopilot dari ArduSub untuk menjalankan kendali low levelnya. Kami di sini menggunakan remote virtualnya untuk menggerakkan si wahananya dengan menggunakan beberapa mode. Ada mode manual, ada mode stabilize untuk menstabilkan wahananya, ada mode depth hold untuk mempertahankan kedalamannya, ada position hold untuk mempertahankan posisi dari si wahananya agar tidak banyak bergerak. Lalu kami juga sudah menggunakan simulasi menggunakan SCTL
di dalam yang sudah tersedia oleh Ardusabnya, supaya bisa membuat autopilot itu berjalan di komputer lokal namun berperilaku seperti ROV nyata. Hasil saat ini, lalu yang selanjutnya, kami juga sudah menghubungkan Ardusab dengan Mafros supaya bisa berkomunikasi melalui Mavlink dan menerima data-data masukan dari si ROV melalui Ardusab tadi. Di sini dapat dilihat bahwa Mafros sudah bisa menerima data-data airspeed dari wahana, GPS speed dari wahana, altitude atau ketinggian dari wahana, distance dari wahana, bearing dari wahana, heading dari wahana, kompas dari wahana, dan sebagainya. Sehingga nanti dari data-data yang sudah diambil Mafros ini bisa kita gunakan di software package yang akan kami rancang selanjutnya, sehingga nanti bisa dikeluarkan output sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya pergerakan secara otonomus. Lalu side job kami juga di sini, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, kami merancang jaringan komunikasinya yaitu menggunakan fiber optik melalui media converter untuk mengonversi dari komunikasi Ethernet melalui jaringan listrik menjadi fiber optik melalui serat-serat cahaya seperti itu. Ini desain komunikasinya. Kami menggunakan LAN untuk konektor dari laptop dan si Raspberry Pi-nya. Kami menggunakan media converter untuk mengonversi ke fiber optik, dan kami menggunakan kabel fiber optik supaya bisa mentransmisikan informasi dengan panjang sampai 300 meter. Kami juga melakukan pengetesan untuk dasar wahananya. Semua motor telah berjalan dengan baik, bisa kami kendalikan secara manual menggunakan remote control. Lalu kameranya juga sudah bisa ditransmisikan dengan baik dan bisa ditampilkan di laptop untuk kami bisa monitoring. Lalu juga kami melakukan uji tekanan. Kami di sini berhasil untuk menguji struktur dari wahananya untuk menahan tekanan hingga 70 psi atau setara dengan kedalaman 50 meter dari permukaan laut. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu kerentanan fiber optik. Namun tantangan fiber optik ini meskipun dia bisa sampai 300 meter, tapi dia tuh serat-serat di dalamnya itu sangat mudah untuk patah, karena kami menggunakan berjenis drop core untuk menekan budget, tidak menggunakan armor yang lebih mahal seperti itu. Lalu pekerjaan selanjutnya yaitu topologi koneksi kabel. Kami di sini harus mengecek sambungan kabel ROV-nya dengan kontroler kami di darat, serta mencari spool kabel atau si alat untuk memutar-mutar si kabel-kabel 300 meter ini supaya dia tidak berantakan. Lalu juga kami akan melakukan pengembangan software package untuk selanjutnya, yaitu untuk menggerakkan ROV secara otomatis dengan pergerakan full mission. Jadi full misi bisa dia gerak mengikuti suatu target atau bergerak ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke bawah 7 meter, lalu dan sebagainya seperti itu. Kesimpulannya, alur sistem kendalinya. Jadi kami akan menghubungkan firmware autopilot untuk robot bawah laut yaitu Ardusab dengan jembatan Mafros melalui komunikasi Mavlink, dan seluruh data yang diterima oleh Mafros nanti akan dikirimkan ke software package yang didesain untuk mengolah dan mengembalikan outputnya ke Mafros untuk dieksekusi langsung oleh Ardusabnya. Hal yang sudah dilakukan sejauh ini adalah membuat kode untuk menghubungkan Ardusab dan Mafrosnya, lalu membuat kode software package-nya untuk mengolah data yang diberikan Ardusab. Jadi di sini software package kami sudah bisa secara otonomus atau otomatis mengubah mode menyelamnya menjadi guided, lalu mengarming dari wahananya, serta menggerakkan yaw ke kiri juga yaw ke kanan dan seterusnya. Wahana kami berarti program kami juga sudah bisa memberikan output keluaran kepada Mafrosnya tadi, karena sudah bisa mengganti modenya, mengganti arming disarmnya, juga menggerakkan wahananya. Lalu yang terakhir melakukan pemilihan kabel komunikasi juga untuk pengujian dan juga untuk pengujian tekanan wahananya seperti itu. Ini referensi yang kami gunakan selama pengerjaan proyek ini, karena ini wahananya menggunakan referensi dari wahana BlueROV 2 yang open source, maka di sini banyak referensi yang bisa kami gunakan seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Sekarang akan kami lanjutkan demonstrasinya.
Oke, jadi kita akan menguji software package yang sudah kami kembangkan sejauh ini sesuai dengan progress report tadi. Oke, kita masuk dulu environment dari ROV ini yang sudah saya setting. Oke, di sini akan saya jalankan domain dari ROS-nya serta RMY-nya karena saya menggunakan pendekatan ROS middleware. Oke, jadi di sini start underscore ROV ini sudah saya desain supaya dia langsung menjalankan SCTL-nya menjalankan Ardusat-nya, lalu menjalankan monitoring queue ground control-nya, lalu menjalankan simulasi ROV-nya melalui SCTL, serta menjalankan Mavros-nya dan menghubungkan Mavros dengan Ardusat-nya. Ini sudah saya desain untuk melakukan ketiga hal tersebut. Kita akan lakukan enter. Oke, SCTL-nya dari Ardusat-nya sudah dijalankan, mulai dijalankan. Oke, Q ground control sebagai aplikasi monitoringnya juga sudah mulai dijalankan. Mavros bridge-nya juga sudah mulai dijalankan. Nah, ini merupakan tampilan dari Ardusat-nya melalui monitoring Q ground control. Ini wahananya, wahana dari ROV-nya. Di sini ada beberapa mode yang bisa digunakan, ada mode manual, stabilize, acro, altitude hold, survive, position hold, auto. Nah, di sini target kami adalah menggunakan guided karena guided ini merupakan mode khusus yang bisa kami gunakan untuk implementasi suatu pemrograman autonomous dari wahananya. Jadi kalau mau mengautonomuskan wahana itu harus wajib menggunakan mode guided dengan nanti kendalinya dari program yang akan dimasukkan ke software package tadi. Oke, di sini berarti kita lihat juga bahwa di sini Mavros sudah bisa membaca data-data dari Ardusat sehingga terbukti bahwa kami sudah bisa menghubungkan Mavros-nya dengan Ardusat-nya itu sendiri. Jadi datanya sudah diterima oleh Mavros, sudah diterjemahkan oleh Mavros sehingga nanti bisa dimasukkan ke software package yang kita rancang. Seperti itu. Oke. Di sini kita akan menguji software package yang sudah kami rancang sejauh ini, yaitu sudah bisa mengubah modenya menjadi guided, lalu mengarming wahananya serta menggerakkan ke arah kiri dan kanan dari wahananya secara otonomous atau otomatis. Oke. Oke, di sini harus kami hubungkan juga lagi ke environment dari ROV-nya. Di sini harus kami hubungkan kembali ke domain yang sama dari si Mavros tadi. Lalu hubungkan ke ROS middleware yang sama juga. Oke, di sini saya namakan program software package-nya itu ROV ROV guided underscore demo.sh. Oke. Sini akan saya ketik enter dan akan kita perhatikan bahwa nanti secara otomatis, secara autonomous mode menyelamnya akan berubah menjadi guided, lalu langsung berubah menjadi armed, wahana siap menyelam, dan akan menggerakkan ke arah kiri dan kanan dari wahananya. Sini akan saya ketik enter. Oke, terkoneksi. Sip, kita lihat set mode guided. Oke, berubah jadi guided secara otomatis. Sudah berhasil, betul. Arming. Oke, wahana arm secara otomatis juga. Lalu wahana sedang digerakkan ke arah kiri secara otomatis. Wahana sedang diarahkan gerak ke arah kanan secara otomatis. Lalu dinetralkan kembali menjadi diam. Lalu dilakukan disarm. Kita lihat dia berubah menjadi disarm dan demo selesai seperti itu. Oke, sejauh ini sudah berhasil. Progres kami sudah lumayan cukup jauh dan mungkin beberapa minggu ke depan akan
kami secara akan kami kembangkan lebih jauh lagi untuk software package ini untuk melakukan full mission atau full misi pergerakan yang diinginkan, seperti itu. Baik, mungkin sekian demonstrasi dan presentasi dari kelompok kami, dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.